Super Salang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Gimana? Pada masih happy nggak? 4 pertandingan on the road, on a bounce menang terus. Masih pada euforia nggak? Apa diem aja? Seneng banget, saking senangnya nggak bisa ngomong. Ya, yang umur 27 tahun, pembohongan publik kau. Yang percaya Fuad 27 tahun percaya kan? Mama lo merepet aja, ngomel aja. Iya. Itu udah namanya single father itu kan jadi mama dan jadi bapak. Makanya kalau kata anakku kan sebelah sini kan pakai anting. Dia pakai anting ya kan. Jadi sisi sini perempuannya, sisi sini. Kau lagi ngomong sama yang perempuannya. Nah. Berarti kalau yang perempuannya kencingnya dari mana? Nyamping lah kan, angkat ke anjing. Inilah kan mentang-mentang 4 kali berturut menang, bicaranya suka-suka, ketawa terus. Coba tengok episode-episode yang lain, KM kalah muka suntuk. Apa pula? Mana pernah muka kita suntuk? Emang nggak pernah. Kapan muka kita suntuk? Coba. Nggak ada karena apalagi aku nggak ada otak. Mana tahu aku bedanya menang kalah. Nggak ada otak bangga deh. Orang mah bangga berbuat kebaikan, nggak ada otak bangga. Take a bow, new boy. Anthony has arrived. Gila. Merinding aku dengar. Tapi emang keren banget Peter Drury itu, betul. Keren banget. Iya, Peter Drury is a legend, man. Iya, tahu maksudku. Itu kan yang dia bilang itu kan tidak ada di yang platform yang kita tonton, Pet. Iya kan? Itu kan ada di platform sebelah gitu. Jadi begitu kemarin seliweran gitu terus dengar lagi gitu ya. Anjir keren banget. Ya. Jadi memang merinding aku benar-benar dan aku tuh sampai kalimat dia instant red itu loh ya. Iya. Widih. You're a red since the day one. Iya. Gila, keren banget emang. Tapi yang pasti bilang take a bow, new boy. Gitu iya. Dan sebenarnya yang bikin gua sangat euforianya itu dapat banget ketika Anthony bikin gol adalah ketika Cristiano Ronaldo berdiri. Standing ovation terhadap apa yang dilakukan Anthony. Itu luar biasa sih. CR7 approve istilahnya. Iya. Itu juga jadi ada 2 momen yang membuat aku sangat senang pertandingan kemarin. Yang pertama adalah Bruno pada saat protes golnya siapa Martinelli. Itu aku ngerasa kayak ngelihat Vidic, Ferdinand, even Rafael sama siapa satu lagi tuh Fletcher atau Giggs gitu yang boom lari untuk nyamperin wasit gitu loh. Iya kan? Itu keren banget. A real captain dan berdasarkan waktu di Sky Sport itu kan sempat interview dia sama Paul Scholes sama Michael Owen. Bukan Sky Sport. Yang satu lagi lah. Michael Owen sama Paul Scholes nanya ketika itu terjadi yang lu bilang ke wasit tuh apa? Nah, Bruno tuh cuma bilang, gue nggak mau ngomong apa-apa, gue cuma ngingetin dia aja. Tadi gue melakukan mendorong Martinelli. Seringan itu juga, lu bilang itu fall. Free kick, fall. Kalau tadi misalnya yang gue lakukan itu fall, lu konsisten dong. Lu konsisten bahwa itu juga fall. Silakan lihat ke VAR, kalau nggak percaya itu sama. Ya, maksudnya apapun yang dikatakan Bruno adalah sikap dia seorang kapten. Kapten, kasih contoh. Sebagai kapten dia datengin wasit, dia langsung mengatakan karena itu direct effect kepada golnya Martinelli. Gol, kan, gitu. Iya. Jadi kalau gue lihat kemarin tuh gue benar-benar ngeliat Bruno ngedatengin wasit, dia ngobrol, terus Eriksen kan jalan. Lisandro nggak sabaran, men. Lari dari belakang. Zut, Lisandro duluan sampai. Eriksen, Varane, cus nyampe nih Varane. Varane nyampe. McTominay kayak anjing coba cuma. Kayak gini aja. Jijik kali aku ngeliatnya, betul aku bilang. Cuman yang anak lokal hitungannya. Cuman maksudnya, gue happy ngelihat keadaan yang sekarang ini di mana seorang kapten itu kan seharusnya begitu. Seandainya tadi kaptennya kita, I have nothing against Maguire. Cuman maksudnya
Maguire tidak pernah melakukan hal-hal yang sesederhana itu aja. Kalaupun dia nyamperin wasit untuk protes atau apa, mungkin tidak seperti kayak lu lihat kan body language-nya Bruno kemarin itu yang langsung apa ya kayak gini gitu. Jadi lu menekan wasit, like it or not, dalam sepak bola memang itulah fungsi seorang kapten di lapangan. Lu adalah perpanjangan tangan daripada seorang manajer kan. It was passionate dan benar kan yang dibahas di episode sebelum pertandingan. The classic is back. Antara the old rivalry is back. Old rivalry is back gitu loh. Dan sama apa ya? It's perfect. Pada saat Bruno mendatangi wasit kemudian dibantu dengan teman-temannya itu kan intimidatif ya. Itu yang membuat dulu United itu disegani gitu loh. It's a part of the game gitu loh. Jadi wasit juga tahu bahwa dan lu tahu kalau lu main bola, wasit itu selalu punya tekanan terhadap tuan rumah. Jelas. Itu dari pemain di lapangan ataupun supporter. Betul. So it's a part of the game. Selagi lu melakukannya dengan cara-cara yang sportif, itu sah-sah aja gitu loh. Itu sah-sah aja. Dan akhirnya kan dengan apa yang dilakukan oleh Bruno itu kan membuat wasit akhirnya oke, gue cek VAR. Nah gitu loh. Dan yang dikatakan Bruno itu juga nggak salah. Maksudnya ya lu tadi ngasih Martinelli ketika gue dorong dia seringan itu juga. Fall. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak protes itu. Sekarang ya lu cek juga dong yang ini kan gitu. Itu gue nonton kan di Regista ya, kan gue habis ngisi the build up ya. Jadi begitu kelar kan kita nonton. Itu orang-orang sampai si Febri Retopoulos bilang gol itu di samping gue. Di samping gue. Aldi duduk di sebelah kiri gitu ya. Wah berisik banget begitu gol gitu. Karena gue udah sempat lompat pada saat volley-nya Eriksen yang nyamping. Itu kan gue pikir gue tuh anjing lah gitu ya. Terus begitu gol si Martinelli, pada berisik nih anak-anak di Regista itu. Gue diem gitu, santai, VAR nih, slow gitu kan. Begitu dilihat lagi, memang Odegaard has nothing to do with the ball. He didn't even touch the ball. Ya, kaki kanannya masuk ke tulang keringnya si Eriksen dan tangannya melakukan dorongan. Dan itu dari belakang. Itu dari belakang gitu loh. Itu keren banget. Setelah itu udah nih main lagi game on kejadian. Think about a new boy. You're a Reds on day one. Sebenarnya yang kalau kan masih banyak juga baik itu dari fans Arsenal maupun beberapa fans MU yang kayak ya kita sama-sama tahu siapa lah ya. Kayak adik kau lah. Ya pokoknya yang mengatakan bahwa itu fall. Sekarang Ian Wright, legendanya Arsenal aja mengatakan itu fall. Clear fall. Mau namanya itu soft fall atau mau itu namanya hard fall, it's a foul. Tingkat lembek atau keras itu nggak ngaruh. No. Iya. It has an impact to the goal. Itu yang membuat jadinya harus benar. Kalau mungkin itu nggak ada impact-nya, ya oke. Ya udah play on gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi dibalikkan, nggak misalnya dibalikkan tadi. Eriksen yang melakukan foul terhadap Odegaard dan bola itu maju ke depan, ya itu play on kan gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya udah jelas harus diberhentiin kan gitu. Lah, yang Gabjes jatuh yang tabrakan sama McTominay aja itu yang sampai udah beberapa second baru ditiup sama wasit. Iya betul. Itu kan ada. Balik, itu berapa second lah itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau itu semoga udah selesai itu perdebatannya bahwa itu that was a foul dan itu ya udah benar. Bahwa itu harus dianulir. Bukan karena kita fans MU, tapi yang ex-pemain Arsenal aja mengatakan it's a foul kan gitu. Jadi, I hope there's no more than that. Dan ya kayak kata Fu tadi. Enggak lah, maksudnya kalau misalnya lu jadi penonton bola yang pinter, apa? Dan nggak lama kemudian ya kayak kata lu tadi, the new boy scores kan gitu. Gila. Itu sebenarnya aku udah mau bilang itu waktu di register itu. Nah, ini epic nih kalau si Anthony bikin gol di debutnya gitu. Cuma entah kenapa nggak keluar gitu loh. Somehow tuh memang gila. Itu keren banget asli. 10 menit pertama United main enak banget. Habis itu Arsenal mulai nguasin permain ini. Karena jujur Arsenal lebih oke nih mainnya nih. They played a very good game. Anjir. Setiap Saka, Martinelli, Odegaard dapat bola, anjrit kacau lo. Tapi lu lihat ya, begitu tenangnya pertahanan United. Begitu tenang pertahanan United. Sampai titik di mana Maguire masuk. Itu udah mulai nggak tenang. Gila. Cuman maksudnya ketika lu lihat pertandingan kemarin tuh, ya kita harus akuin, Arsenal played a very good game. Semua orang yang nonton pertandingan itu juga harus akuin. Permainan Arsenal jauh lebih bagus daripada MU. Cuman
Cuman kayak kata Gary Neville, ini pemain Arsenal ini muda-muda dan naif-naif. Ya. Lu nggak bisa, apalagi Arteta melakukan kesalahan banget. Lu masih punya 20 menit pertandingan, kondisi satu sama, lu ganti 3 pemain pertahanan lu dengan totally attacking. Oke lah, ngerti kita pengen lu pengen ngambil poin. It works in. You wanna show up gitu ya. Yeah, and theater of dream gitu. Iya, yeah, it work against Fulham, it work against smaller team. Tapi lihat it's juga a different United right now. Iya, seandainya pun ini United it's a different United right now. Seandainya pun ini United yang bobrok itu aja kan andalin counter attack kan. Dan ketika lu ngabisin semua pertahanan lu, ya kelar lah hidup lu kan. Sementara dan garis pertahanan lu sangat tinggi. Iya, ya iya benar. Sementara pertahanan lu sangat tinggi. Tapi, nah kalau misalnya tadi Anthony kita bahas tentang Anthony, ya I agree with you. Pas waktu dia bikin gol, yang bikin gol lebih euforia lagi adalah ketika dia langsung, ya, dan dia langsung cium badge on day one, man. It takes Anthony 40 minutes untuk mengerti apa yang Paul Pogba nggak pahami selama dia berada di MU. 2 kali berada di 6 tahun. 2 kali di MU dia nggak paham bahwa you play for the jersey, you play for the badge. Yeah. Not the name dia cuma butuh 37 menit, 40 menit lah untuk menunjukkan bahwa I play for the badge. Dia nggak ada nunjukin ke belakang. Nggak itu ada. Bagi gua. Bukan. Oh my god, instant red ini. Ya benar kata Peter. Itu makanya kan Peter Drury itu emang segitu pinternya. Maksudnya emang udah maha guru lah dia. Begitu dia begitu gol, dia diam, penonton rame gitu kan. Jadi dia sempat lihat reaksi pemain. Jadi kata-kata yang keluar itu kan reaksi pemain yang dia bilangin. Kayak instant red gitu kan. Think about. Terus yang dia cium itu ya you're red on a day one. Dari hari pertama lu inaugurasi nih. Lu jadi Manchester United. Truly United. Dengan lu nyium badge segala macam tuh. Itu udah. Wah itu keren banget. Sama itu tadi momen Ronaldo tepuk tangan tuh, gue sedih banget benar gue bilang. Sedih gue. Karena sebelum golnya Anthony itu kan dia sempat tuh bawa bola di sayap, terus dia step over, main-mainnya itu kan sempat diarahkan kamera ke Ronaldo yang senyum gitu kan. Total abis itu dapat counter attack, gol. Gimana nggak tepuk tangan ya? Gue sendiri nge-tweet kan, gue bilang ini pasti dia teringat nih. Gue dulu kayak gini nih model-modelnya. Tapi bedanya Ronaldo mukanya kalem, anak baik-baik. Ini emang sengak banget. Sengak, wah. Ngajak berantem orang, songong kali kau nih. Udah gitu selebrasi sama arah lagi. Iya, salah dia. Fans Arsenal. Atau bisa jadi itu trolling buat fans Arsenal. Bisa jadi dong. Aku yakin bukan trolling, aku yakin nggak tawaran dia. Belum hafal ya, belum hafal. Disangkanya Stratford End itu ya kan, bahagia dia kayak gini. Loh, Arsenal semua. Kan diingetin sama wasit kan ya kan? Untuk tidak memprovokasi. Iya, itu kan memprovok jatuhnya. Dan sekarang harapan gue cuma satu. Gue kepengen banget lihat Ronaldo bikin gol. Kepengen banget. Sama. Gue bahkan kemarin tuh sampai sedih tuh, enggak? Yang passingnya nggak masuk ke dia. Bolanya Fred nanggung gitu loh. Bruno ada sekali dihajar Bruno nggak dipasing ke dia gitu loh. Jadi makanya gue benar-benar itu benar sisa itu gue maksudnya gue kepengen I really want to see his score gitu loh. Pengen banget gue. Despite kemungkinan dia Januari juga masih ada kemungkinan untuk cabut. Iya, udahlah gitu, udah. Gue nggak peduli tentang itunya lagi lah. Gue pedulinya adalah kita kasih apresiasi pada Ronaldo. Ini to score. He should score gitu loh. Gue kepengen banget lihat dia golin sekarang ini. Dan gue berharap nanti lawan Sociedad sih dia dimainin dari awal ya. Kalau gue gitu. Harusnya sih ya. Kan biasanya kalau lu main-main dari cadangan, seharusnya di kompetisi yang berikutnya lu kenapa Ronaldo yang dibikin jadi kesannya? Iya. Jadi kemarin lawan Arsenal tuh tapi memang gue sangat puas dengan gamenya. Orang sempat nge-tweet yang possession football Arsenal tuh sampai 88 kalau nggak salah nanti 12% apa gitu ya. Iya, gitu. 70 sih. Ya, 70-an. Orang lupa di menit ke-8 apa menit 9, pokoknya sebelum menit ke-10 itu possession football United 85, Arsenal cuma 15% juga. Ya. Gitu, orang lupa gitu. Dan ada satu statement yang dikeluarkan Paul Scholes habis pertandingan itu yang gue setuju banget. The way Manchester United plays today, bukan Paul Scholes, Roy Keane. Enggak, Roy Keane yang bilang. Ya, the way Manchester United plays today, kalau masalah possession, Manchester United bisa mengkontrol pertandingan tanpa bola di kaki mereka. Yeah. Jadi itu tidak akan muncul di statistik. Di statistik akan terkesan
possession sama Arsenal. Tapi kalau kita nonton pertandingan tersebut, the whole game terkontrol sama MU. Maksudnya nggak ada yang panik, nggak ada yang ibarat kata gini, even lu nggak pegang bola, tapi lu bisa ngontrol lawan lu untuk ngarahin bolanya kemana. Yes, dan itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi gitu loh. Lu ngarahin kalau lu baca terus, dan ini udah kayaknya dulu ada beberapa pelatih, gue pernah baca berapa bahwa mengontrol permainan itu tidak cuma dengan lu megang bola, even lu tidak memegang bola juga, lu bisa ngontrol lawannya mau lu arahinnya kemana bolanya gitu, sehingga ibarat kata gini loh, pintu yang ini gue tutup, jadi lu mainnya daerah sini aja ya. Itu lu main daerah sini aja. Ibarat kata begitu gitu loh. Itu kejadian kemarin. Dan set-up-nya formasi Manchester United, siapa pemain yang diturunkan adalah speed counter attack. Itu udah kelihatan dari awal. Itulah yang mungkin dibilang Gary Neville naifnya seorang Arteta. Ketika lu udah lihat bahwa MU udah set up untuk counter attack dengan meletakkan Sancho, Anthony dan Rashford di depan, lu udah tahu ini pelari semua. Dan ini semua bisa on the ball itu bisa kontrol. Jadi dan lu punya dua playmaker yang bisa ngasih bola itu sampai ke titik terkecil di dalam Bruno dan Eriksen. Inilah naifnya seorang Arteta, dibilang Gary Neville, adalah ketika lu udah lihat kayak gitu, lu masih juga mengatakan bahwa possession-nya ada di Arsenal, bahwa Arsenal control the game. No, Arsenal didn't control the game. Arsenal played a good game, tapi United control the game. United control dengan apa ya, kayak kata lu tadi, Wat, bahwa ya lu serang kita, tapi lu serangnya di sini nih. Lu serang kita di sisi sini, sementara pemain-pemain udah siap. Dan siapa yang ngomong sama gue ya? Gue lupa. Kemarin sempat chatting-chatting gitu lah sama teman-teman anak United Indonesia. Dia dulu sering ngikutin Ajax. Dia memang suka sama Ajax gitu ya. Si John atau siapa? John Francis kayaknya. Atau siapa? Gue lupa deh. Pokoknya intinya dia bilang, Arsenal itu memang kayak gitu mainnya, Bang. Kalau ETH. Dia numpuk dulu di sisi kiri, nanti kalau udah semuanya dia lempar ke kanan. Dan itu terjadi. Ini mirip-mirip Ajax tahun 2018. Dan kesulitannya. Minus si FDJ yang tak dirindukan itu aja, Bang. Jadi bagi gue, yes, kita benar-benar tidak pegang bola. Tapi we control the game. And the result is, you kena 3 kali counter attack, man. 3 gol, 3-3-nya counter attack. Ya, itu kan gue bilang juga di build up tuh, gue bilang bahwa titik terlemah Arsenal bisa dieksploit sama si United adalah 2 back sayapnya, kiri sama kanan. Karena mereka sangat agresif kan, naluri nyerangnya tinggi apa segala macam. Dan semalam itu ya kejadian lagi bahwa gol pertama itu Anthony kosong di kanan. Karena Zinchenko jadi masuk ke tengah gitu ke tengah, betul. Nah, pun dengan gol berapa? Gol ketiga, golnya si Rashford, yang ketiga yang dari Eriksen. Bola dari kanan juga tuh, dari Dalot ke Bruno di kanan gitu ya. Terus dia dorong borek ke si Eriksen yang lari dari tengah. Habis itu ke Rashford gitu. Jadi memang keunggulan United sekarang ada. Kalau dulu sebenarnya udah punya, United dulu tuh juga punya Bruno sama Pogba yang punya keahlian dalam melepas bola-bola daerah, umpan-umpan panjang presisi. Pogba punya kualitas itu, kita tahu gitu ya. Tapi yang tidak dipunya oleh Pogba adalah passion sama kedisiplinan. Gitu loh. Disiplin dan ketenangan sih kalau gue bilang. Tenang. Dan sekarang bagi tugasnya jelas. Kan kayak kita bilang di Poros bahwa posisi Eriksen sekarang adalah regista gitu loh. Dia tuh bermain benar-benar depan back. Jadi double pivot, McTominay tukang kotornya, tukang sapunya, tukang bersihin tainya kalau kita bilang di the build up kemarin. Sementara Eriksen adalah ibaratnya Pirlo yang oke. Gattuso ini kan tukang bersih-bersihnya yang ngelindungin Pirlo. Ya, jadi kayak Gattuso sama Pirlo ketika AC Milan. Begitu bola dapat di Eriksen, yang dia cari pertama kalau nggak Sancho, Bruno. Kalau nggak Sancho, Bruno. Lebih sering boleh ke Bruno. Kenapa? Karena Bruno fokus ke nyerang sekarang. Dan ini kan gol pertama dari Eriksen ke Bruno. Dari Bruno baru dia kasih ke Sancho, Rashford, Anthony. Gol kedua pun begitu. Dari Dalot, Eriksen ngasihnya ke Bruno di tengah. Dengan kaki luar dia kasih cus gitu. Rashford emang lagi wangi ya, gitu loh. Iya, karena tadi lu sebut kejadian gitu. Karena tadi lu sebut McTominay yang tukang bersih-bersih tai istilah kau. Iya. Sebenarnya salah satu hal yang dulu juga kan banyak banget yang benci banget sama McFred, dalam arti juga McTominay-nya kan. Kalau gue bilang dengan solidnya di belakang kita, McTominay agak lumayan banget loh. Di dua atau 3 pertandingan terakhir ini. Betul-betul does his job. Dan dia betul-betul nggak perlu cover lagi ke belakang.
Dia masih bantu. Dia masih bantu. Cuma maksudnya gitu. Iya, bantunya itu dalam arti gue cuma tinggal bersih-bersih apa yang lepas dari lu aja. Gue nggak perlu sampai harus nutup. Dia kan ada juga kan yang kemarin yang masuk ke gantiin posisi Varane ketika udah kosong, dia heading bola itu kan ada. Jadi menurut gue the gameplay jadinya mereka itu play for each other dan betul-betul udah saling percaya. Oke, tanggung jawab back, lu udah tanggup. Gua tinggal bersihin apa yang lu ada. Eriksen udah tinggal nyari peluang. Bruno tinggal buka lari, tinggal lu lari. Dan Bruno sempat tuh di interviewnya di pertandingan di interview dia bilang, gue mungkin akan melakukan 10-11 kesalahan dalam pertandingan. Iya, dia bilang. Gue nggak peduli. Yang penting gue kasih lu 1 assist. Gue jamin asal lu lari, gue kasih lu 1 assist. Dan Rashford mengerti itu katanya kan. Iya. Jadi makanya kalau ketika gue bilang sama Rashid, lu lari aja. Kalau bikin gue kesalahan, biar gue yang tanggung kesalahan tersebut. Tanggung jawab gue. Put the blame on me, dia bilang. Put the blame on me. Jadi itu bagi gue tuh, that's a captain, man. That's a captain. That's a simple captain gitu. Dan memang, ya dia suka emang ngasih bola sulit kan. Dia suka dia suka aja ngasih bola sulit, bola ajaib kalau emang lagi bagus gitu ya. Tapi ya jelek, memang itulah yang bikin kita suntuk juga ya kan. Bikin kita jantungan jadinya gitu. Kadang-kadang nyangkutnya di mana gitu ya. Sama memang yang pertahanan sih memang bagus, Pet. Cuma maksudnya kalau yang gue lihat semalam itu masih tetap perlu lu benahi karena golnya Arsenal itu jelas posisi Malaysia itu terlalu jauh dari si Saka gitu loh. Harusnya Saka itu tanggung jawab lu. Justru lu berdiri sekitar 3 meteran 2-3 meter lu dari Saka. 3-4 meter lu berdiri dari Saka. Sepakat. Itu kesalahan karena kan udah ditutup sama Dalot. Si Varane kan ketinggalan ya kalau itu kan Dalot yang tutup ya. Terus si Lisandro masuk, udah nggak keburu. Cuma posisinya Saka kan harusnya tanggung jawabnya si Malaysia gitu. Jadi jangan terbuai juga bahwa memang ini udah bagus Malaysia gini. Enggak. Ada beberapa aspek yang lu masih butuh tingkatin gitu loh kalau menurut gua gitu. Itu jelas kesalahan pemain belakang. Dan itu juga golnya Saka yang golnya Arsenal itu makanya tadi dari awal kan gue bilang Arsenal play the good game. Bukti daripada dia play the good game, apalagi Saka ya yang kayak lu bilang Saka terus Martinelli. Bahkan itu. Siapa yang satu lagi yang midfieldernya bukan Odegaard-nya. Sambi Lokonga. Ya, Sambi lah waktu gue sebutin namanya. Sambi Lokonga namanya. Nah, Lokonga, White sama Saka menurut gue benar-benar sukses nih 3. Kenapa? Kita nggak ngelihat Malaysia. Kita nggak ngelihat Sancho. 2 ini mati. Jadi sisi kirinya kita benar-benar matiin makanannya mereka. Iya. And that's a job well done. Mungkin mereka benar-benar udah mempelajari. Selama ini kita kan memang menumpuk kekuatan kita tuh di kiri. Banyak dari kiri, ya betul. Ya, kiri mati, tapi bedanya yang mungkin mereka juga gue yakin kaget, yang menurut gue itulah karena sukses ya kita bisa bilang genius. Coba tadi kalau gagal. Ya kan selalu gue bilang kayak gitu. Orang bilang kalau berhasil orang puji-puji lu setengah mati. Nah itu makanya. Nah geniusnya ETH karena udah sukses nih kita bisa bilang. Geniusnya ETH adalah dia menurunkan Anthony. Di mana selama ini kanan kita lemah, tiba-tiba lu dapat goyang samba dari kanan kan gitu. Ya. Itu sih. Jadi kalau gua ngeliat sih itu ya, dan emang kredit Eriksen tuh harus dapat kredit lah. Walaupun berapa kali babak pertama dia keteteran, tapi emang pengalaman. He was man of the match. It's easy choice itu bagi gua. Kalau easy choice juga. Anthony was superb sebagai goal debut. Tapi kontribusi lu juga ya 1 gol itu dan ada juga kesalahan-kesalahan yang lu lakukan. Yalah, gitu. Lu masih lambat ngebantu Dalot gitu berapa kali dan kita itu oke lah, kita pahami. Yang penting lu udah kasih kontribusi. Ada yang bilang seharusnya Rashford yang jadi man of the match. Menurut gua enggak, karena Rashford literally kontribusinya 2 gol itu dan 1 assist-nya. 2 gol itu sama assist gitu loh. Yes, kalau makanya ada istilahnya jangan jadi fans live score dulu kan, zaman-zaman kita kan fans live score. Gol statistik. Karena gol dan statistik itu tidak membicarakan pertandingan sesungguhnya. Rashford banyak jalan-jalan, lambat menutup lawan. Jadi untungnya dia mencetak 2 gol dan 1 assist kan gitu. Makanya terlihat bagus. Tapi kalau Eriksen, statistik dia nggak akan terlihat indah. Cuma what he did was he opened the gameplay, dia move the ball ke depan. Nggak ada itu yang namanya kita statis. He created chances dan menurut gua makanya ketika dia man of the match, ya benar. He was the man of the match. Sah. Gua tuh pokoknya ganti Eriksen. Enggak, gua bilang gila apa lu, gua bilang. Kalau gua bilang itu udah permanen starting 11. Casemiro malah yang kemarin itu gini Pet. Lu ingat pada saat dulu Teres didatengin? Ya, gua ingat. Kejadiannya apa?
Ya berantakan, yang game 1-2. Oh bukan dong, Teles didatangin United. Untuk memicu show. Efeknya adalah show main bagus banget musim itu. Ya, sekarang McTominay. Nah, gila United ini betul. Buang duit 50 juta cuma untuk naikin performa McTominay. Anjing ya? Gila loh. Iya. Lihat tembus udah 3 game Casemiro masuk dari babak kedua terus. Gila. Ya. Saking kayanya ini United 50 juta udah gue beli Casemiro aja deh 30 tahun McTominay lebih mudah. Tapi menurut lu sooner or later McTominay bakal diganti sama Casemiro atau memang udah pakem di McTominay? Sooner or later sih pasti diganti menurut gua. Ya. Ngelihat beberapa pendekatan ya gitu. Ya. Cuma memang kita nggak tahu kapan ini gitu karena mainnya dia lagi bagus gitu loh. Efeknya memang bagus. Efeknya memang benar-benar bagus. Ya itu tadi gue bilang McTominay jadi kelihatan buset ini kayak pemain baru jadinya kan gitu. Cuma gimana? Masih emosional aja yang nggak perlu. Dipeluknya Wak. Iya dibanting habis itu sama dia. Ini orang. Ini tinggal nunggu kartu merah kalau tinggal nunggu kartu gitu. Jadi pertandingan kemarin bagi gue udah cukup lengkap minus kartu aja Pet. Bener. Cepat, seru, gol banyak gitu ya. Terus ya plus United menang ya. Yang kurang kartu aja. Kartu merah aja yang kurang menurut gue. Udah panas banget itu. Janganlah. Udah banget. Ya benar. Kalau dari sisi itu ya gue jujur seandainya pun kemarin tuh pertandingan seri ya. Gue cukup puas loh itu kemarin. Karena both team played with passion. Itu yang gue seneng banget. Dua-duanya lagi pede, dua-duanya lagi enak lah. Arsenal dengan cantik mainnya gitu kan. Dan kata-kata Roy Keane tuh ya bikin gue senyum banget terakhir tuh. Kan dia sama si gue lupa namanya siapa yang Arsenal banget lah itu. Terus dibilang yang Arsenal ini bahwa they played a good game, they played a beautiful game. Inilah yang kita ingin lihat, ada perkembangan positif. Roy Keane cuma bilang, gue males banget deh si Arteta ini. Selalu aja ada alasan. Kalau nggak inilah kesalahan inilah gitu. Ya terserah kau lah. Kalau kau mau main cantik aja. Ambil kau main cantik ya. Yang penting kalian ambil 3 poin. Nah itu kata dia. Emang Roy Keane ini emang. Ya benar dia ngomong dia. Lu mau main cantik silakan main cantik. Puas-puas sih main cantiknya. Nggak ditulis di papan skor itu. Main cantik menang. 1. Yang ditulis itu 3-1. Itu yang ditulis di papan skor. Dan itu seharusnya sih both set of fans baik Arsenal maupun MU seharusnya puas dengan pertandingan itu. Mungkin lebih puas pemain fans MU karena MU-nya menang. Tapi Arsenal juga seharusnya lebih nggak perlu kecil hati. Nggak perlu kecil hati. You played a good game. Arsenal played a good game dan benar-benar mendominasi dalam arti lu punya possession apa semua. Tinggal naivety-nya aja yang harus wajar tim muda kan gitu. Tim muda, kapten lu aja umurnya baru 23 tuh Odegaard gitu loh. Dan itu lu lihat potensinya ke depannya itu akan jauh lebih baik lagi. Tinggal bagaimana lu mengembangkan timnya. Yang juga sekaligus juga menyindir kepada fans Arsenal yang sempat mengatakan Arteta out. Kok sekarang jadi seneng? Lawyernya Arteta ini. Ya makanya sabar kan. Kalau sabar itu menghasilkan kan. Kalau kita nggak ngomongin apa-apa nih. Kita udah nggak bisa membuktikan apa-apa. Tapi ya udah. Tapi terbukti di Arteta bahwa ya ketika lu sabar bisa kok jadi bagus. Terbukti dong di kita kalau lu kasih oleh waktu. Iya, cuman kan kalau boleh dikasih oleh waktu, iya. Masa kan nggak dikasih kan? Ya udah nggak apa-apa, kita dapat ETH kan. Cuman the thing is agak lucu aja. Gua khususnya menyindir bukan fans lokal sih sebenarnya. Ada yang satu yang pentolan mereka banget ya Inggris sana, orang kulit hitam agak model-modelnya kayak gua. Ya yang tiba-tiba dulu tuh gue masih ingat banget dia bilang, Arteta kenapa nggak bisa nih ngontrol pertandingan ini, apalah semuanya. Mark Goldbridge-nya mereka lah istilahnya. Jadi tiba-tiba yang interview kemarin bersama Carragher dengan Gary Neville, dia bilang, ini tim ini sangat progresif banget, udah sangat banyak perubahan yang dilakukan dan manajemen sudah sangat membantu Arteta dengan memberikan pemain-pemain ini. Kayaknya baru beberapa bulan yang lalu lu ngocehin tentang manajemen lu, nggak mendukung Arteta mainnya sangat pragmatis, gini apa semua. Sekarang kenapa jadi baik? Arteta bisa main position footballnya enak gitu, ngeri ngeliat Arsenal kemarin itu asli. The squad ya kayak lu bilang tadi, jangan tuh aku jujur ya kalau udah Saka atau Martinelli yang megang bola, aku udah ngeri kita. Apalagi pas waktu Maguire masuk makin mati kita. Ya itulah itu kita bukan banter Arsenal tapi itu justru apresiasi kita terhadap permainan Arsenal yang sangat baik. Dan
lihat gimana juga Bruno menghormati Maguire ya. Begitu Maguire masuk, walaupun ini anak baru juga sebenarnya, Maguire nih anjing baru 4 musim kali, bukannya udah bertahun-tahun, dikasih lo band kaptennya sama dia. Band kapten dikasih lo sama dia. Gila. And that's how it should be, man. Ya udah, ini anak lokal nih gue kasih. Jadi justru yang makin terlihat dewasa dan terlihat pantas jadi kapten justru Bruno. Iya. Gak apa-apa nih gue kasih sama lo gitu. Ini Bruno selesai main bola, main politik aja lah, Pak. Gila. Dan dia udah back to back terlibat ya. Gol sama kemarin assist gitu. Gue sih berharap performa dia bisa naik terus, konsisten kayak 2 musim lalu lah at least gitu ya. Gue sama dengan lu, gue mengharapkan tinggal Ronaldo-nya. Ya, gue pengen banget Ronaldo bikin gol. Tapi gue sedih, Pet. Waktu yang ditepuk tangan tuh gue, gila. Maksud gue, bisa ya ini orang akhirnya menurunkan egonya gitu ya. Dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Anthony. Yang mana itu kan bisa menjadi salah satu kompetitor dia sebenarnya kan untuk posisi depan gitu loh. Ya kan? Lu ingat, dia tepuk tangan gitu. Ya. Lu ingat waktu di Juventus? Lu ingat waktu di Real Madrid ketika dia dicadangkan dia ngamuk? Merengut gitu loh. Sekarang lu bahkan di bangku cadangkan dari awal main cuma 20 menit. Dari awal. Lu masih bisa apresiasi tim lu. Gua sih salut sama Ronaldo. Gua benar-benar berharap, benar sedih gue kepengen, aduh dia bikin gol dong. Sama. Itu yang Bruno dapat yang terakhir itu. Iya, kan itu didorong. Dia dorongnya ke kiri kan. Enggak, yang ditendang Bruno yang di tepi sama Ramsdale. Si Ronaldo-nya di depan kanan situ harusnya bisa didorong. Bukan, iya yang seharusnya didorong sama dia. Dia kan mau ngumpan tuh sebenarnya, tapi dia sebenarnya kalau dia umpan dari antara kiper dengan backnya itu, gue lupa backnya siapa. Ini yang passing. Maksud aku yang lebih besar peluangnya yang pas Bruno syuting, yang mau dicip bolanya yang si Ramsdale maju nutup gitu loh. Bukan itu. Yang gue maksud tuh yang ketika Ronaldo yang sampai nendang tiang. Iya. Itu aku betul-betul berharap Bruno bisa passing ke Ronaldo karena itu tinggal tap in aja bagi Ronaldo dan harusnya. I don't care how you score a goal, I want to see you score a goal. You deserve that gitu. You deserve that gitu loh. Bisa, semoga kedepannya dia bisa bikin gol kalau itu. Jadi gue bilang kan kayak di Porto juga bilang kalau mungkin ini kesempatan terbaik Arsenal untuk juara Liga. Karena lu lihat kemarin City kepleset. Liverpool kepleset. Itu 2 rival yang belakangan ini udah sangat kuat posisinya di IPL gitu ya, bukan Spurs, bukan Chelsea gitu ya. Ini kesempatan terbaik. Kemarin lu bayangin ya, even Arsenal kalah, dia masih mimpin loh di puncak klasemen. Ya, cuma sekarang jadi tipis. Apapun itu, Pet, tapi jelas dia masih mimpin gitu loh. Secara moral lu harusnya tidak sehancur kalau begitu lu kalah lu langsung lengser, enggak gitu, lu masih di atas gitu loh. Jadi ngeri gue ngeliat Arsenal musim ini. Tapi ada efek yang sebenarnya kalau balik lagi ini tim muda ya. Semoga mereka bisa konsisten. Ya bisa bounce back lah paling nggak. Bounce back. Tapi ada juga yang bisa kalau misalnya ini jadi kepukul sama mereka bisa. Karena ini Manchester United adalah tim besar yang pertama yang mereka harus hadapin. Sebelumnya kan bukan tim besar. Nggak ada. Yang tim pertama besar yang lu hadapin lu kalah. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan sih mereka punya mentalitas untuk bounce back dari sini. Biar pertandingan di IPL juga makin seru. Iya kan. Kita juga nggak mau lah yang kayak berapa musim ini kan dominasi dari satu tim. Justru kita enaknya kan kalau bisa 4 horse race ya. Jadi bagi gue itu it was a good game. It was a very good game. Sangat menyenangkan. Hasilnya juga positif banget buat MU dan ya gue kemarin mau nge-tweet gini sebenarnya, Wat. Cuman gue takutnya nanti dibilang kayak bocah kardus lah ngomong. 2 tim yang ngalahin kita, Brighton dan Brentford, dua-duanya menang gede cuy. Menang 5 gol cuy. Bikin cetak 5 gol dua-duanya. Gue mau nge-tweet, wajar dong MU kalah, gila loh. Yang satu ngecetak 5-1, yang satu 5-2. Ya wajar MU kalah kan gitu. Brentford 5-2 lawan si ini gue lupa siapa. Pokoknya Ivan Toney yang hat-trick tuh gue lupa. Yang Leicester nih yang Leicester Leicester gitu. Gila Leicester bottom of the table man. Kita nanti lawan Palace hari Minggu, ntar aja kita bahas. Yang paling dekat kita akan ke Liga malam Jumat, ketemu Real Sociedad. Ketemu Real Sociedad. Terakhir ketemu Real Sociedad itu 2 musim lalu kalau gue nggak salah ya. Iya, masih zaman Ole. Masih zaman Ole ya. Itu di ini juga kan? Itu di Champions League ya? Champions League, UCL. UCL ya. Itu terakhir kita. Kalau nggak salah ya. Correct us if we are wrong. Iya. Dan kalau menurut gua
back four sih biarin aja dimainin karena ini 4-4-nya butuh, kalau gua ya butuh menit main gitu loh. Biar jadi paling kalau gue sih paling mau gue istirahatin si ini doang nih, Eriksen gue istirahatin gitu ya. Casemiro gue kasih menit main lebih lama, apalagi dia udah kenal Sociedad kan, udah sering ketemu di La Liga. La Liga mainkan aja kan gitu. La Liga mainin gitu ya. Kalau gue sih 4 back. Tapi gini, kalau terkait kondisi Lisandro yang gue agak ngeri sebenarnya. Iya, kemarin tapi itu kram doang kan? Ya kram doang, ternyata bukan cedera gitu ya. Jadi kalau gue nih lawan Sociedad nanti ya De Gea main, kemudian 4 back itu tetap main ya, si Malaysia, kemudian Lisandro, Varane sama Dalot. Casemiro paling gue mainin. Gak apa-apa lu duetin sama Fred gitu ya. Toh ini dua udah sering main di Brazil kan? Brazil. Gitu. Kemudian si Anthony boleh dikasih menit main lagi gitu ya, supaya lebih beradaptasi sama klubnya. Sancho mungkin istirahatkan ya. Ya Sancho istirahatin. Kalau mau lu mainin Garnacho nggak apa-apa gitu, lu mainin Garnacho. Setuju. Paling lu kasih Bruno main gitu tetap gitu, tapi nggak usah full 90 menit. Striker lu kasih Ronaldo. Kalau gua gitu. Betul, setuju. Gua setuju gitu. Semuanya itu kecuali bagian di De Gea sama di Fred. Kalau gue masih tetap pengen ngelihat McTom yang diduetin sama Casemiro. Oke, berarti kiper Dubravka kalau lo. Yes, karena gue bener-bener, lo kan katanya pengen untuk persaingan. Lo kalau mau kasih persaingan nggak cuma di latihan dong, lo kasih kesempatan. Kalau memang dia bisa perform, why not kan gitu. Berarti kan kayak zaman dulu Mourinho ya, di Europa League dia pakai Romero di Liga dia pakai De Gea gitu loh. Kalau gue sih kasih itu De Gea masih tetap dikasih. Cuma kalau gue si Dubravka mungkin di League Cup lah gitu, League Cup atau FA Cup gitu loh, yang lokal karena kan dia juga udah cukup lama main di Inggris kan. Tapi kalau Eropa biar kasih jatahnya De Gea. Kalau gue jadi nanti lawan Sociedad mungkin itu formasi yang kepengen gue lihat sebenarnya gitu. Atau mungkin kalau lu mau tidak pun lu mainin Fred, atau lu tidak mau atau mungkin lu bisa istirahatin Bruno, lu ganti dengan Van de Beek. Yes. Udah lama kalau dia nggak main gitu loh. Kasih Van de Beek main di posisi nomor 10, ada Casemiro, Fred, Van de Beek gitu ya. Di kiri who knows kan? Ya, who knows. Di kiri lu lagi ini ETH yang udah mengenal seorang Donny Van de Beek kan gitu loh. Iya, jadi paling nggak kan dia akan ketemu lagi bekas rekan Ajax-nya gitu ya, kayak dia sama Anthony nggak pernah main bareng sih, gue lupa. Cuma paling nggak ya bawa Ajax-nya ada gitu loh. Iya. Paling nggak kan bawa Ajax-nya masih ada gitu. Kalau gue sih itu gue kepengen kasih Ronaldo kesempatan sebagai striker gitu. Nah, perihal Dubravka tadi, gue agak bingung kan. Kenapa? Ini orang on loan atau udah dibeli sama kita? Karena Dubravka kan kenapa? Dia posting di media sosialnya dia sama anaknya udah dipakainya baju MU semua, bawanya istrinya ke Stadion Old Trafford, foto-fotoran ke situ. Terus dia bilang first day training waktu hari pertama, I love this club dari awal juga ya kan. Kan masih pemain Newcastle, wah. Lo enggak dong, kan sekarang dia udah jadi pemain United. Iya, enggak maksudnya kan biasanya kalau yang kalau biasanya kan pemain loan itu kan ya biasa-biasa aja sikapnya kan, tetap nggak terlalu berlebihan. Dia kan on loan from Newcastle. Kok kayak udah niat untuk pindah total permanen kawan ini gue. Men, siapa yang nggak tempting men dari Newcastle upgrade ke? Iya sih, lo langsung ke MU ya. Igalo aja waktu itu gimana ya? Iya, upgrade-nya gila-gilaan lah itu gitu loh. Iya kan adopsi beli permanen, adopsi beli gitu loh. Kalau sekarang kan on loan gitu loh. Jadi kalau gue berharap nanti lawan Sociedad sih lebih kurang kayak gitu ya. Itu posisi itu formasi yang menurut gue cukup oke untuk ditampilkan. Gitu loh. Lawan Sociedad itu kita main home kan ya? Nggak tahu gue. Gue lupa. Kita main home atau away? Coba. Papret. Tunggu dulu. Sinyalnya jelek banget. Seingat gue main home sih itu. Home kata Pak Pro. Home benar kan? Iya main home. Iya main home. Ya it should be a good game juga lah. Maksudnya kita kan walaupun ini, this is the level that we are playing right now untuk musim ini. Ya gua sih ada orang bilang ya cuma Europa League malah Liga Malam Jumat ya kayak kita sering candain juga. Cuman ya bagi gua it's a trophy nevertheless kan gitu, dan lu punya peluang untuk di sini kan gitu. Plus Cristiano Ronaldo juga kalau memang stay, this is your chance untuk pertama kali memenangkan Europa League kan gitu.
Ya, nah itu dia. Jadi kan itu kita bahas di awal bahwa kalau lo mau justru ini kesempatan lo, ini kesempatan lo untuk melengkapi koleksi lo. Champions League lo udah berapa kali? Liga Italia udah, Inggris udah, Spanyol udah. Terus juara Eropa udah. Eropa lo udah. Paling tinggal juara Piala Dunia yang belum kan gitu kan. Nah, kan kalau dibilang major trophy ya cuma tinggal si Piala Dunia sama ini Europa League. Cari gitu loh. Kalau menurut gue justru ini untuk lebih melengkapi CV lo lah. Ibaratnya tinggal nanti kalau misalnya ada yang mau banding-bandingkan kau, dia nggak pernah menjuara Europa League kan gitu. Nah itu sih kalau menurut gue. So itu aja ya untuk hari ini gitu kan. Sampai bertemu di hari Jumat kali ya, kita review sekalian preview buat lawan review pertandingan Real Sociedad dengan review gitu kan. Ya, gitu. Sociedad itu peringkat 9. 2 kali menang, sekali seri, sekali kalah ya. Peringkat 9 dia. Gitu. Asal bermainnya dengan passion yang kayak kemarin. I would love to see. Breaking news back tengah Sociedad apa? Cepetan, Robin Lenormand. Apa tuh? Robin Lenormand. Cedera metatarsal. Oke. Ya apapun itu yang terjadi saat ini. Kalau MU mainnya sepassionate yang ketika lawan Liverpool, Arsenal kemarin, it should be a good game dan itu cukup untuk puas buat apapun hasilnya. Oh ini juga masih kompetisi, masih group stage. It's a long game. Let's see how it happens. Semoga ya gitu. Pemain Prancis itu Robin Lenormand yang baru dibeli kalau nggak salah musim ini sama Sociedad gitu. Sebelumnya dia itu di mana ya? Lupa. Gitu. Itu sih. Itu aja. Terus mereka masih ada wah, iya Sociedad itu sekarang aja David Silva sekarang kan di situ yang dari City pindah. Ya oke. So Silva di situ. Terus ada penyerangnya Oyarzabal, pemain timnas Spanyol. Ya. Tapi bagi gue tuh gue mungkin pakai prinsipnya Sir Alex aja deh ini. I don't care the other team. Yang penting tim gue mainnya benar aja. Ya, betul. Selama lu main benar, seharusnya kita bisa menghasilkan sesuatu. Kan gitu aja. Jadi dan melihat potensi daripada tim kita ini saat ini, I love it. And again, nothing personal against Maguire. Selama Maguire duduk di bangku cadangan, gue yakin sama pertahanan aman. What if? Gue nggak nonton, jujur aja kalau starting line up Maguire, gue akan tonton replay aja, highlight dah. What if di Europa League nanti yang dimainin Maguire sama Lindelof? Mending gue tidur, daripada gue begadang malam Jumat pula. Nonton highlight aja lah gue. What if gitu. It could happen loh menurut gue. It could happen. Ya ibaratnya kayak kalimat gue tadi, kalau gue meminta Dubravka untuk dimainin, artinya ya harus terima juga kalau Maguire yang dimainin untuk dirotasi kan. Cuman ya banyak-banyak doa lah, ikhtiar lah kalian, bantu-bantu ya, Kristen doa, yang Katolik tolonglah kecapel dulu lah kalian, ngarepin kesehatan bagi Lindelof, bagi Lisandro, kesehatan bagi siapa? Varane. Ya, Dalot dan juga Malaysia ya kan. Malaysia ya, bukan negara tetangga, bukan negara jiran. Malaysia. Gitu. Nah, itu aja kali ya. Yap. Selamat menikmati minggu-minggu penuh ketenangan. Gila, udah 2 minggu fans MU bahagia kali ya, udah keluar bola semua nih. Lebih lah. 3 minggu lah ya, Liverpool. Kan yang satu kan di tengah-tengah kan, Liverpool. Leicester. Liverpool Soton, Leicester, dan kemarin Arsenal. Semoga hari Jumat kalian masih tetap bahagia setelah pertandingan kan. Dan satu lagi. Gimana? Dan satu lagi yang bikin gue juga tambah seneng gitu ya, setelah match lawan Arsenal akhirnya bisa menang dengan selisih 2 gol. Ya, menang dengan selisih 2 gol dan akhirnya defisit gol kita 0, impas. Tadi kita masih negatif nih. Masih negatif ya 0 sekarang. Sekarang udah impas. Plus gitu. Rashford. Ibarat kata mulai dari 0 ya gitu. Plus Rashford, statistik fun fact, turun pertama kali melawan Arsenal di bawah manajer Belanda, mencetak 2 gol, 1 assist. Ya, ini kejadian lagi.
Di bawah ETH 2 gol 1 assist. 1 assist. Jadi kalaupun kita mau ganti manajer nanti, cari yang Belanda lagi. Belanda lagi. Itu kalau lo mau Rashford-nya gacor kan gitu. Iya, kalau Rashford-nya gacor. Gitu. Berarti next manager Robin van Persie dong. Oh, buset. Gue sih mau aja. Tapi paling habis itu kita jadi nanti ada RVP out kan gitu. Anyway, this was a fun episode. We'll see you on. Berarti kita kalau take Jumat berarti Sabtu lah ya, berarti itu naik tayangnya sekiranya kurang lebih ya. Ya. Gitu. Oke. Bye bye. See you when I see you. Bye.